Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antar berantah ya, guys. Ini kan beberapa hari ini kan semakin viral nih soal Bung Aka. Ini beberapa hari ini makin viral nih soal ijazah palsu Jokowi. Nah, beberapa waktu lalu si Jokowi ini datangin Pak Kasmujo. Nah, ternyata di berita di Tempo itu dia nggak siap kalau ditanya di sidang. Nah, ini menurut dia ketakutan atau gimana, Bung Aka? Iya, ya, saya baca juga. Jadi kan itu berkaitan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan seorang lawyer ya dari Makassar bernama Komarudin yang menggugat sejumlah pihak dalam kasus ijazah palsu ini. Ada rektor UGM, ada dekan Fakultas Kehutanan UGM, ada Jokowi juga, termasuk Kasmujo. Kasmujo ini kan kita tahu dibangga-banggakan Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya. Belakangan kan disoal oleh Rismon Hasyolan Sianipar dan Roy Suryo karena ternyata nama Kasmujo tidak muncul dalam lembar pengesahan skripsi begitu. Dan memang ada wawancara dari media nanya ke Kasmujo, kira-kira gimana Pak, siap nggak? Dia bilang ya tidak siap, ya siapapun pasti tidak siap, kan kebayang nanti akan banyak yang mencecar dengan sejumlah pertanyaan di proses persidangan baik oleh hakim maupun pihak-pihak yang ada, termasuk di perkara yang hari ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Ini kan saya kabarkan kepada pemirsa, saya ini sedang di Polda Metro Jaya menunggu rekan-rekan yang lain karena hari ini rencananya akan ada pengambilan keterangan dalam proses undangan klarifikasi terhadap dua orang, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Ya karena menghindari ganjil genap kami berangkat duluan sehingga ya masih pagi ini sudah ada di Polda Metro Jaya. Dan kabarnya juga Jokowi mendatangi Kasmujo untuk menawarkan bantuan hukum ya berupa tim lawyer ya. Ya walaupun Jokowi ini kan sebenarnya bukan advokat, nggak punya firma hukum gitu. Ya mungkin dia yang bayar ya. Dia kan kalau duit banyak begitu, tinggal berapa kantor hukum yang mau disewa. Tapi Kasmujo sendiri informasinya memang sudah ada backup dari UGM. Jadi begitu sementara yang bisa saya update terkait itu. Berapa per hari ini atau kemarin ya, itu ternyata Megawati itu mengeluarkan statement yang simple banget itu sebenarnya. Ya, kalau ada Bu ya tinggal tunjukkan ijazahnya, simple itu. Nah, menurut Bung Aka ini proses berbelit-belit ini kenapa tidak dilakukan seperti kata Megawati itu ya? Iya, baru saja pagi ini mungkin kawan-kawan yang satu grup dengan saya sudah menerima tulisan saya. Saya membuat tulisan atau artikel ya dengan judul kalau Jokowi mau menolong Kasmujo, UGM, dan seluruh rakyat Indonesia ya sederhana, ikuti arahan Megawati. Dengan cara apa ya, nunjukkan ijazahnya. Jadi kalau mau menolong Kasmujo, menolong UGM, menolong seluruh rakyat itu bukan dengan memberikan bantuan hukum terhadap Kasmujo, bukan membackup ya secara hukum Kasmujo gitu. Tinggal dia tunjukkan ijazah aslinya, itu akan menolong UGM. Ya, karena UGM jadi tidak mendapatkan tuduhan seolah-olah melindungi ijazah Jokowi yang palsu begitu. Kenapa masyarakat sampai hari ini meyakini ijazah itu palsu? Karena memang tidak pernah ditunjukkan. Belakangan malah ditunjukkan ke penyidik Barreskrim Mabes Polri, tapi konteksnya bukan untuk meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli, tapi dalam konteks untuk dites laboratorium forensik yang kita juga meragukan hasilnya, dan terakhir kita sudah ambil sikap bahwa tes yang tidak melibatkan pihak-pihak lain itu ya tidak kredibel, tidak akuntabel, sehingga ketimbang kita menolak nanti setelah diumumkan ya kita menyatakan menolak proses dan hasil dari proses itu hari ini begitu. Jadi sebenarnya ada cara yang simpel tapi malah berbelit-belit gitu, dan itu yang kemudian meyakinkan publik ya jangan-jangan memang nggak ada ijazah aslinya.
Ada satu keterangan menarik di video di sosmed itu ya, seorang yang mengaku dulu pendukung Jokowi, awalnya meyakini ijazah Jokowi asli, tapi belakangan logika atau nalar dia itu terhenyak ketika kembali memikirkan satu video tayangan sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana ketika teman-teman Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM ya pamer lah, bisa dikatakan begitu ya, pamer dengan menunjukkan ijazah asli. Ini ijazah asliku gitu. Dan dengan ijazah asli itu mereka memberikan satu testimoni atau pernyataan bahwa yang punya Jokowi itu ya sama seperti yang mereka miliki. Kalau punya Jokowi dianggap palsu ya punya mereka masa mau dianggap palsu semua gitu. Tapi pendukung Jokowi itu justru berpikir lah, kalau teman-teman Jokowi ini bisa menunjukkan ijazah asli, kenapa Jokowi tidak gitu loh. Kan simpel, tinggal tunjukin aja. Iya, selesai. Dan memang di belakang kan ada proyektor ya, layar besar ya, menyorot ijazah Jokowi gitu. Jadi memang kalau kemarin ada bantahan bahwa hari ini yang beredar itu belum tentu punya Jokowi begitu, tapi ada 2 dokumentasi yang tidak bisa dibantah, yang itu berasal dari mereka. Ya, yang pertama di acara ini saat kawan-kawan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, itu di belakang layar proyektor itu ada gambar ijazah Jokowi yang besar. Yang kedua, Sigit Sunarta ya saat mengklarifikasi bahwa Jokowi itu benar pernah pernah ngampus di Fakultas Kehutanan UGM, itu juga sempat menunjukkan kopinya. Dan terakhir memang kader PSI ya, Sandi, yang mengupload, tapi belakangan dia menyatakan itu bukan asli begitu. Jadi makin ramai gitu, makin gaduh gitu. Nah, seharusnya kader PSI itu sudah harus ditindak karena dia kan sudah kena undang-undang ITE karena membuat yang asli menjadi terus dia bilang palsu gitu. Nah, itu kan sudah bikin viral di mana-mana. Bung Ahmad Kozinudin menilai ini gimana? Sedangkan klien Bung Ahmad Kozinudin, Dokter Tifa, Rizal Fadila, terus Konsulio, segala macam semua. Nah, itu sudah mulai dipanggil, gimana? Itu yang kami sebut ini kan tidak fair ya. Ada konstruksi hukum yang dipaksakan dengan dimasukkannya sejumlah pasal-pasal yang tidak relevan dengan aduan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo ya. Kan saudara Joko Widodo itu mengaku dirinya direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Kalau kita ambil konstruksi hukum pidana, ini kan masuk dugaan tidak pidana pencemaran dan fitnah. Pasal yang relevan itu ya pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Kalau menggunakan Undang-Undang ITE yang relevan itu ya hanya pasal 27A Undang-Undang ITE. Tapi kami kemarin sudah protes, kenapa kok dalam proses klarifikasi di mana klien kami itu inisialnya yang dilaporkan dalam laporan Jokowi itu, aduan Jokowi, kok tiba-tiba ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE begitu. Nah, padahal kalau kita mau gunakan pasal 32, 35 itu untuk mengadili orang gitu, ya harusnya kader PSI ini yang kena. Jadi kader PSI kan awalnya mengaku bahwa ijazah itu asli, padahal belakangan dia mengatakan itu bukan asli gitu. Artinya kan dia memasukkan data dalam sistem informasi elektronik yang tidak autentik seolah-olah autentik. Nah, ini kena pasal 35. Kalau 32-nya kan kebalikannya, data yang autentik tapi dikotak-katik tanpa seizin pemiliknya gitu. Jadi kalau mau fokus pasal 32, 35 ya harusnya yang kena kader PSI ini, yang ketua umumnya adalah anaknya saudara Joko Widodo, yakni Kaisang ya. Jadi ya ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, ada ketidakadilan ini dalam proses ini. Saya sering menyampaikan kalau dalam sebuah proses hukum itu tidak adil, maka pasti ya dapat dipastikan kita meyakini ujung daripada proses itu juga pasti tidak akan adil. Sebab mustahil ada sebuah hasil dari sebuah proses yang tidak adil tapi hasilnya adil, itu tidak mungkin.
Kan ini juga dulu waktu saat saya menggugat atau menguji judicial review Perpu Ormas di Mahkamah Konstitusi. Saya ingat betul hakimnya kan Arif Hidayat. Itu dia memberikan porsi yang lebih kepada termohon dari pemerintah, sementara kepada pemohon kami itu dibatasi, baru ngomong sedikit itu di-cut waktu dan seterusnya. Tapi begitu saat itu Cahyokumolo ya hadir dan bahkan menunjukkan bukti-bukti di MK, padahal saat itu tahapannya belum masuk pembuktian begitu. Itu tidak di-cut gitu. Nah, saat itulah saya ya menegur, protes lah, bukan menegur ya. Masa hakim kita tegur, ya protes ke hakim. Saya sampaikan ini prosesnya tidak adil. Kalau prosesnya saja tidak adil, bagaimana akan ada keputusan yang adil dari proses ini begitu. Nah, hari ini pun sama. Jadi kita dalam melakukan upaya penegakan hukum itu harus sempurna ya, maksudnya prosesnya benar, hasilnya juga akan benar. Jangan hanya berorientasi pada hasil sementara prosesnya tidak dijaga. Dan hakul yakin kalau proses sudah tidak benar, hasilnya juga pasti tidak akan benar begitu. Kan Bung Ahmad Komarudin juga sudah mendengar kabar bahwa pemeriksaan Bung Rizal Fadila sama Nur Kurniawan itu hingga larut malam. Sedangkan kita tahu ya, pertanyaan itu sebenarnya simpel aja deh, cuma sekedar biasa aja. Maka tidak bagaimananya gitu kan. Nah, ini kok bisa sebegitu lamanya? Kira-kira jenis pertanyaan apa sih Bung Ahmad Komarudin yang mereka sampaikan, mereka tanyakan gitu? Ya kan semalam saya sudah dapat report dari koordinator pendamping ya di pemeriksaan dari Bang Samsir Jalil. Karena kan yang mendampingi Pak Rizal Fadila itu ada dua, Bang Samsir Jalil dengan Pak Gunawan, bergantian gitu. Sementara Bu Kurnia itu yang kita tugaskan Bu Susi gitu. Nah, ternyata memang pertanyaan itu sebenarnya sederhana seputar konferensi pers yang disampaikan TPUA di 26 Maret 2025. Ya semestinya kan harus to the point saja ya, karena keluhannya terkait ijazah palsu ya paling ada pengantar sedikit lah. Tidak kemudian berlama-lama. Apalagi khusus Bu Kurnia itu kan sebenarnya status pemeriksaan Bu Kurnia itu kan bukan pertama kali. Dia pemeriksaan lanjutan. Harusnya kan sudah separuh selesai di pemeriksaan sebelumnya, nah tinggal dilanjutkan gitu. Itu juga lama. Jadi Bu Kurnia itu kira-kira jam 10 malam. Sejak jam 10 pagi, siang ya, sampai malam jam 10. Bang Rizal Fadila itu keluar kalau nggak salah jam 11.30-an ya, nyaris setengah 12-an. Ya tidak saya katakan semalam saya menulis ini proses pemeriksaan yang tidak manusiawi. Jadi kan kita kalau kerja pun ada jam kerja. Ya harus maklum lah, orang juga capek. Apalagi Bu Kurnia itu sakit dan perempuan. Bang Rizal Fadila itu kan baru kecelakaan ditabrak motor. Jadi sebenarnya belum terlalu pulih gitu. Agak ya sedikit memaksakan, tapi kan ketika kita meminta menyampaikan tanggapan ya, klarifikasi terhadap undangan itu kan nggak ada balasan. Ya sudahlah, kita ya jabani lah undangan itu agar bisa dituntaskan. Jadi ya kami kembalikan semua ini kepada rakyat ya. Karena lagi-lagi kita tidak bisa menuntut keadilan dari otoritas yang ada, karena otoritas yang ada kan selama ini justru pamer kekuasaan gitu, pamer kewenangan. Logikanya hanya ini kewenangan kami gitu. Itu yang membuat ya kita bersabar lah, kita jalani saja karena namanya perjuangan kan gitu. Nah, ada yang menarik nih, balik lagi Kas Mujo sebenarnya. Dari Tempo itu yang dirilis Tempo ya, dengan judul berita respon dosen pembimbing Jokowi soal gugatan ijazah palsu tak siap kalau ditanya macam-macam. Nah, ini ada statement yang tulisan ya, yang dari Tempo nih. Kas Mujo menuturkan selama bekerja ia menjadi dosen, ia terbiasa melakukan tugasnya dengan dilandasi kejujuran, adil dan disiplin. Kata dia, dalam menghadapi perkara ini ia akan menjawab sejujurnya yang ia ketahui terkait tugasnya.
Nah, saya garis bawahi bahwa kejujuran, keadilan dan disiplin ini kok seperti sama dengan apa ya anak didiknya ya si Jokowi ini ya. Dari awal kemunculan dia itu selalu menggaung-gaungkan kesederhanaan, disiplin segala macam apa dengan ke ya segala sesuatu yang berbau hal-hal yang menggugah hati orang gitu. Nah, menurut Bung Apek Kausidin, ini apakah kalimat-kalimat ini apakah menandakan bahwasannya ini pencitraan gaya pengadilan atau gimana? Ada beberapa perspektif ya. Kalau kita mau menyimpulkan statement itu sebenarnya mengarah kemana, gitu. Perspektif pertama ya seperti yang antum sampaikan tadi. Ini 11-12 lah antara murid dengan dosennya sama ya, mahasiswa dengan dosennya sama, pencitraan gitu. Tapi justru sebagian yang lain menganggap perspektif yang kedua, ya ini ada kemungkinan Kasmujo akan jujur dan membongkar apa adanya, sehingga itu dikhawatirkan akan merusak skenario kebohongan yang selama ini sudah ada. Makanya ada juga yang memandang tawaran tim hukum dari Jokowi itu agar jawaban Kasmujo itu sejalan dengan apa yang dikehendaki Jokowi begitu loh. Kalau Kasmujo datang sendiri kan dia akan bicara apa adanya. Tapi kalau di dampingi tim hukum kan bahasanya nanti akan disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat oleh tim hukum, dan tentu saja karena Jokowi yang menyiapkan ya tentu sesuai dengan kepentingan Jokowi. Ya ini dua perspektif. Jadi bisa yang pertama, bisa yang kedua. Tapi kalau saya melihat perspektif yang ketiga, apapun substansi yang akan disampaikan Kasmujo di dalam persidangan, baik dia jujur dalam perspektif itu menguntungkan Jokowi atau jujur dalam perspektif bahkan akan membongkar ijazah Jokowi, yang jelas dalam prosesnya Kasmujo itu pasti akan kewalahan. Saya masih ingat di Pengadilan Negeri Surakarta ada satu saksi itu namanya Bambang Prasetyo. Konon dia ini teman SD Saudara Joko Widodo. Pada saat sidang pemeriksaan saksi itu kan saksi banyak disiapkan oleh jaksa termasuk Bambang Prasetyo. Namun belum sampai ke Bambang Prasetyo waktunya habis maghrib, sehingga ditunda pada pekan selanjutnya, minggu selanjutnya. Di pekan selanjutnya saat istirahat saya dapat kabar dari jaksa, ternyata Bambang Prasetyo itu meninggal dunia kena serangan jantung. Saya menduga kuat dia stres ya. Ya siapa orang yang nggak stres ya di sebuah persidangan yang disaksikan seluruh rakyat, pertanyaan-pertanyaan tajam baik dari jaksa, hakim, pengacara. Saya kira ini juga yang membuat Pak Kasmujo ini menyatakan tidak siap ya. Namanya kalau saya lihat kan beliau sudah sepuh ya, sudah tua, sudah sepuh. Kan tentu dari hakim, jaksa, juga pengacara itu kan akan bertanya yang menukik gitu, karena ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi ya pada peristiwa pendidikan Jokowi. Misalnya di antara pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh entah dari hakim, entah dari jaksa, termasuk dari pengacara gitu ya, adalah pertanyaan seperti apakah benar di UGM itu ada jurusan teknologi kayu, karena kan Jokowi mengaku jurusan teknologi kayu. Kedua, apakah benar Saudara Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi? Kalau dia jawab iya sesuai dengan video yang beredar benar, kan pasti akan yang membawa disodorkan itu bukti skripsi lo. Kok saudara tidak tanda tangan dalam skripsi ini? Yang benar yang mana? Nah, itu kan akan ada kontradiktif, dan untuk memberikan reason atau alasan terhadap perbedaan keterangan dengan bukti tertulis berupa skripsi yang tidak ada nama Kasmujo, itu udah pusing itu. Kan kita punya pengalaman kan saat saya bertanya ke sejumlah teman Jokowi yang berbeda saja, dia tidak konsisten. Misalnya teman SMP Jokowi ada yang menyatakan Jokowi itu pandai, ranking 1 terus. Sementara yang lain mengatakan enggak ranking 1 terus. Kata yang mengatakan ranking 1 terus, saya tanya, apa bukti lain selain keterangan saudara? Enggak ada kan? Paling tidak, ya misalnya dia tahu rapotnya, atau rapotnya dihadirkan dalam persidangan. Enggak ada juga gitu. Akhirnya begini, orang yang sebelum diperiksa menjadi saksi di persidangan itu akan kebingungan. Saya akan bercerita apa ya? Karena banyak cerita-cerita yang bertentangan. Dan kalau bertentangan, Sesuai. iya. Kalau sesuai atau tidaknya itu hal yang lain lah ya.
Karena kan fakta yang tahu hanya saksi. Tapi kalau bertentangan, itu kan pasti akan dikejar baik oleh hakim, jaksa, termasuk pengacara. Kan enggak mungkin ada keterangan dari satu orang itu bertentangan. Misalkan dia mengatakan garam itu asin sekaligus manis, kan nggak mungkin. Iya, iya. Harus harus Ah, harus keterangan dari satu orang itu mengatakan garam itu asin. Atau boleh saja dia garam itu manis. Cuman keterangan ini kan berarti bohong, karena sejatinya garam itu kan asin. Tapi nggak mungkin ada satu objek yakni garam dikatakan oleh saksi yang sama dikatakan begini, garam itu manis sekaligus garam itu asin, kan nggak bisa. pasti bertentangan. Walaupun kita tidak tahu ya Iya. rasa garam itu seperti apa. Baru kita uji, oh yang benar itu garam adalah asin. Berarti keterangan yang menyatakan garam manis itu bohong begitu. Misalnya begitu. Ya ini yang menurut saya bukan hanya Kasmujo ya yang stres mau disidang nih. Rektor Ova Amelia, Dekan Sigit Sunarta, dan pihak-pihak yang digugat. Ya saya yakin juga Saudara Joko Widodo kalau nanti kasus ini lanjut kan dia menjadi saksi pelapor, saksi korban. Wajib hadir ya di dalam persidangan. Ya. Dan ketika Saudara Joko Widodo menjadi saksi korban di persidangan, kan kami dari tim penguasa hukum menyiapkan sejumlah pertanyaan. Kemudian hakim juga sudah ada daftar pertanyaan, jaksa sudah ada pertanyaan. Kan dia harus menyiapkan jawaban-jawaban. Walau tidak terkait perkara, saya ingin kaitkan dengan kejujuran seorang Joko Widodo. Misalnya saya akan tanya kepada Saudara Joko Widodo. Saudara saksi Joko Widodo, apakah benar saudara menyatakan di kantong saudara ada 11.000 triliun? Saya akan tanya itu. Saudara saksi Joko Widodo, apakah benar saudara dulu menyatakan ada pesanan 6.000 mobil SMK? Saudara Joko Widodo, apakah saudara dulu pernah menyatakan tidak akan membentuk kabinet gemuk? Saudara Joko Widodo, apakah saudara dulu pernah menyatakan bahwa saudara tidak akan import sebagai presiden dan seterusnya, masuk kepada ijazah? Kenapa? Karena jawaban-jawaban ini untuk menguji keterangan saksi konsisten tidak. Iya. Kalau jawaban saksi pada sejumlah pertanyaan itu tidak konsisten, kita bisa menyimpulkan bahwa keterangan saksi ini tidak kredibel, atau bahasa lain dusta. Dan sementara keterangan saksi itu kan harus keterangan yang benar-benar 3 ya kriteria keterangan saksi itu sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dia alami sendiri, serta dia menyebutkan alasan apa terkait keterangan yang dia sebutkan. Kalau alasannya tidak masuk akal, keterangan dia itu akan dianggap 2 ya, 1 bohong atau setidaknya dia keliru, tidak jelas. Misalnya begitu. Ini ada komen ya. Iya. Jari wah pasti Joki Bul nangis kalau ditanya gitu. Iya, misalnya contoh nih ya, ada orang yang mengaku melihat pisau itu ditusukkan oleh pembunuh kepada korban. Dia mengaku itu. Kami pengacara tidak akan berhenti di situ. Pasti kita akan tanya dari jarak berapa dia melihat itu. Kalau ternyata dia dari kejauhan, bisa jadi salah lihat. Tapi kalau dia dari jarak hanya 3 meter, oh masuk akal. Orang 3 meter itu melihat. Pasti akan dikejar loh. Apa yang saudara lakukan lihat itu kok diam saja? Kan salah juga dia. Maka saya kira menarik ini ya. Makanya kenapa saya itu di sejumlah konferensi pers meminta agar laporan ini jangan dicabut. Karena saya tertarik sekali ingin mencari kebenaran material tentang ijazah palsu ini melalui proses persidangan. Karena persidangan yang saya alami, yang saya menjadi pendamping Bambang Trimulyono dan Gus Nur selama 6 tahun, itu 2 hal yang tidak muncul. Ijazah aslinya tidak muncul, Saudara Joko Widodonya juga tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. Padahal kasusnya adalah kabar bohong terkait ijazah Jokowi. Harusnya kan ijazahnya dihadirkan, Jokowinya juga dihadirkan sebagai saksi. Tapi itu tidak terjadi. Tapi faktanya tetap saja itu divonis. Awalnya divonis 6 tahun, kabar bohong. Begitu kami ajukan banding, dibatalkan. Vonisnya turun menjadi 4 tahun, pasalnya berubah menjadi pasal 28 ayat 2, junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Saat itu Undang-Undang ITE belum diubah ya, masih Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 11 2008. Kalau yang hari ini dialami Dr. Tifa, Dr. Rismon dan yang lainnya ini kan sudah perubahan kedua. Ya Undang-Undang ITE itu perubahan keduanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Begitu, Bu. Terakhir nih Bung, ini abang ada anekdot lucu nih dari para netizen, komentator ya. Jadi sebenarnya kalau segala sesuatu yang dilakukan Jokowi itu pencitraan, ditampilkan ya, dari pakaian segala macam, makan segala macam. Kok soal ijazah kok muter kayak ular tangga gitu, gimana Bung?
Bung Ahmad Kozinudin sebagai closing statement terakhir lah. Nah, itu juga ada dua perspektif. Ya, perspektif yang pertama, sebenarnya ijazah Jokowi itu ada, tapi ingin playing victim agar mendapatkan simpati publik, seolah-olah dia dikuyo-kuyo atau bahasa dia ya dia direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Nah, pada saatnya baru dia kasih tahu. Nah, gitu. Tapi yang kedua ada perspektif apa? Dia memang nggak punya. Karena kalau punya ngapain dia playing victim dari kasus ini? Kenapa? Nggak menguntungkan. Nggak menguntungkan karena dia sudah dicap sebagian masyarakat itu maka dia seperti bukunya Jokowi bukunya Bambang Tri. Kan ada Jokowi undercover lelaki berijazah palsu. Nah, sudah dapat stempel itu atau predikat lelaki berijazah palsu dia. Jadi analisis yang terkuat adalah yang kedua memang nggak ada gitu loh. Sementara ini ya, karena kan kita belum buktikan. Hanya menurut saya baik ijazah itu ada atau tidak, menurut saya saudara Joko Widodo itu telah ya menyusahkan seluruh rakyat Indonesia gitu. Harusnya kan sejak awal dikasih, kalau ada ya selesai, kalau nggak ada ya cepat masuk penjara, selesai kan. Ini kan nyusahin 280 juta orang ya. Bahkan sudah berapa orang jadi korban kasus ijazah palsu ini. Bambang Tri, Gus Dur, belum yang meninggal. Tadi ada Bambang Prasetyo. Itu jantungan itu meninggal, belum sempat kami periksa sebagai saksi. Jantungan dan meninggal gitu ya. Bukan maksud kami menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang tegang gitu di pengadilan. Memang faktanya begitu, tidak semua orang itu siap untuk menjadi saksi yang diambil keterangan di persidangan, apalagi menjadi terdakwa begitu. Dan juga ada saksi yang ibu kepala sekolah yang mengaku KTP Muslim. Ya, kan itu terjadi. Lebih parah kan ada kepala sekolah SDN Tirtoyoso ya di Surakarta, SD-nya Jokowi itu. Bu siapa saya lupa namanya. Di BAP dia mengaku Muslim. Di BAP dia menyatakan saya sebagai Muslim tidak terima kitab suci saya yakni Al-Quran digunakan untuk menyebarkan kebohongan. Lah begitu diambil sumpah kok diambil janji. Kalau Kristen kan bukan sumpah, janji. Makanya saya kejar itu. Ibu ini gimana? Saya nggak mau tanya tentang kenapa ibu keluar dari Islam menjadi Kristen. Itu urusan privasi lah. Yang saya tanya, Anda sudah menjadi Kristen, kok di BAP menyatakan saya sebagai seorang Muslim ya merasa dirugikan karena kitab suci saya yakni Al-Quran digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kebohongan. Kan nggak masuk akal gitu loh. Dan itu benar-benar saya lihat itu ibu itu ketakutan benar. Dan seharusnya BAP itu batal demi hukum kan. Kemarin waktu itu kalau dia tidak mencabut keterangan itu kami proses keterangan palsu 7 tahun. Cuman dia menarik. Nah kalau dia tarik itu kan berarti nggak ada unsur dirugikan. Itu kan menjadi meringankan klien kita waktu itu. Gitu. Baik guys, nah memang kita bincang-bincang sedikit ya sebelum sambil menunggu beberapa lawyer ya hadir yang klien juga hadir atau kopi bahagia dan Surya ya penonton yang 4.800 Ramai begitu ya. lumayan dan di Akad Channel sudah 1.700 Ramai semua dua-duanya. ya lumayan ya guys nanti kan kita Pokoknya pantau terus karena kita akan update terus perkembangan pemeriksaan Dr. Roy Iya. dan Dr. Tifari. mungkin sekitar jam 9 nanti kita live konferensi pers ketika nanti menjalani hadir di Polda Metro Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.